merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada,
Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Banyak kali Engkau menolong kami Tuhan. Banyak kali Engkau menguatkan ketika tidak punya harapan sama sekali. Namun satu hal, andai kata Engkau belum menolong, andai kata Engkau tidak menjawab doa kami, Engkau tetap setia Tuhan. berkali-kali kau menolong, Berkali-kali berkali-kali kau menguatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Yesus kau setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saudara, saya ingin membahas Markus 8 ayat 27 sampai dengan 33. Markus 8 ayat 27 sampai 33. Dalam rangka kita memperingati saudara, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya yang menggetarkan hati dan mengubah kehidupan kita. Inilah bagian yang akan kita baca. Demikianlah firman Tuhan, dimulai dengan ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, pernahkah engkau terpikir sebuah pertanyaan? Apa pertanyaan itu? Ini dia. Apakah akibatnya bila seseorang salah mengenal Tuhan? Saudara, saya duga kemungkinan besar kebanyakan kita tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Mengapa saudara? Karena pertanyaan ini terlalu asing, terlalu abstrak, terlalu absurd bagi kebanyakan kita. Sehingga kita tidak pernah memikirkan hal ini. Saudara, kalau pertanyaan ini tidak nyaman buat kita, artinya jauh dari pemikiran kita,
Saya ingin membuat analogi dengan pertanyaan lain. Dari jembatan itu kita nanti balik lagi ke pertanyaan ini. Pertanyaan analoginya begini saudara. Apa akibatnya bila seseorang salah mengenal pasangan hidupnya? Pada waktu dia menikah, dia belum kenal betul-betul dengan siapakah dia akan menikah. Pengenalannya baru beberapa bulan, itu pun LDR saudara. Itu pun pengenalannya melalui medsos. Dan menurut beberapa referensi dari teman-teman baik, orang ini baik. Orang ini punya perhatian, orang ini lemah lembut. Maka ia berani menikah dengan orang yang sebetulnya belum dia kenal. Setelah menikah dia tercengang-cengang, terkaget-kaget. Karena pasangan yang dianggapnya baik ini ternyata tidak sama dengan apa yang dia kira. Oke, sekarang jawab. Apa akibatnya bila seseorang salah mengenal pasangan hidupnya? Lebih gampang bukan? Saya tahu dari pandangan mata saudara jawabannya sudah muncul. Dan jawaban itu bukan berasal dari ChatGPT. Saudara yang dikasih Tuhan, jawabnya pasti begini. Fatal Pak. Menyesal seumur hidup. Rugi besar. Penderitaan sepanjang zaman Pak. Nah saudara benar. Kalau kita menikah dengan orang yang tidak kita kenal. Bisa seperti itu akibatnya. Sekarang saya ingin kembali ke pertanyaan awal. Apa akibatnya bila seseorang salah mengenal Tuhan? Bodoh wae Pak. Fatal. Menyesal seumur hidup. Rugi besar. Menderita sepanjang zaman. Saudara benar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita mengenal Allah. Yang ternyata tidak seperti Allah yang sesungguhnya. Kita akan kaget sekali saudara. Tetapi kekagetan kita barangkali sudah terlambat saudara. Apalagi kalau kita mendapati Allah yang benar itu kita jumpai di kekekalan. Di pengadilan terakhir nanti. Totally different dengan apa yang kita punya. Gambaran yang kita punya tentang Allah di dalam benak kita. Juga ternyata tidak sama gambaran tentang Allah yang kita punya. Yang kita dengar dari berbagai banyak pendeta. Dengan Allah yang sesungguhnya. Kita terkaget ketika kita diusir oleh Tuhan. Dan berkata, enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Loh Tuhan, kamu tidak mengenal saya. Masa sih saya mengenal kamu loh. Tuhan bilang, enggak, kamu tidak mengenal saya. Kamu tidak mengenal saya, sama sekali tidak mengenal saya. Bahwa bayangan saya yang ada di dalam otakmu itu bukan saya yang sebenarnya. Tetapi itu adalah impianmu, idealmu. Engkau menciptakan Tuhan di dalam otakmu sendiri. Tapi bukan aku. Terkejut pun sudah terlambat. Akibatnya menyesal seumur hidup tidak ada gunanya. Menderita sepanjang zaman. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Mungkin enggak? Mungkin terjadi pada banyak orang Kristen, terjadi padamu, terjadi padaku. Kenapa saudara? Karena kita punya kecenderungan menciptakan Allah di otak kita, di hati kita, yang kita ingin dia seperti kita. Sukar sekali kita menerima Allah seperti yang Allah sendiri adanya. Yang dikatakan oleh Alkitab. Kita ingin Allah itu seperti superhero-nya kita. Yang kita ciptakan di dalam otak kita. Saudara, ada banyak orang Kristen seperti ini. Sadar atau tidak sadar. Saudara, orang Kristen yang punya bayangan Allahnya sendiri. Itu tidak senang mendengar Tuhan yang kudus. Tuhan yang mencerca dosa. Tuhan yang membenci kejahatan. Tuhan yang akan menghukum dan membalas perbuatan-perbuatan yang tidak adil kaum penindas. Tidak senang. Orang-orang Kristen seperti ini saudara. Menanti khotbah-khotbah di mana Tuhan itu penuh kasih. Tanpa memeriksa kehidupan berdosa atau tidak. Mengampuni tanpa lagi melihat latar belakang siapa yang salah atau tidak.
Tuhan yang memulihkan. Terlebih lagi pemulihan ekonomi. Tuhan yang memberkati, memberi kesuksesan tanpa kerja keras. Saudara-saudara, orang seperti ini rindu untuk mendengar khotbah seperti ini, saudara. Jangan bicara soal khotbah yang berisi kewajiban dan hukum-hukum, mager. Otaknya gak jalan, hatinya juga gak jalan. Malas bener gue dengar khotbah kayak gitu. Ya saudara ya, apalagi kalau khotbah tentang pemuritan. Yang isinya jangan lakukan ini, harus lakukan ini. Wah, bukan gue banget deh. Ya, itu bukan mental orang Kristen zaman sekarang. Gak mau, saudara. Apalagi soal bicara khotbah yang berbicara tentang penyangkalan diri. Waduh, memikul salib. Aduh, udah bukan zamannya lah bicara tentang khotbah seperti itu. Tapi khotbah-khotbah yang mengenakan telinga, khotbah-khotbah yang kesembuhan muncul, pemulihan muncul, mujizat terjadi setiap saat, itulah yang paling digemari. Akhirnya apa yang terjadi? Sadar atau tidak sadar, kebanyakan orang Kristen mencetak Tuhan seperti gambaran yang dia sukai. Yang sebetulnya bukan Tuhan yang sebenarnya. Kalau saya lebih tajam berkata, bukan Allah yang ada di dalam gambaran kita. Tapi ilah yang kita ciptakan untuk menjadi superhero kita. Lebih jelas lagi untuk menjadi budak kita. Ketika kita memohon, ketika kita meminta, ketika kita menyuruh dia, harus disediakan. Saudara-saudara, bisa terjadi gak itu pada saudara dan pada saya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Mengapa? Karena engkau dan saya punya kecenderungan manusiawi untuk menciptakan ilah-ilah kita sendiri. Yang namanya Allah yang kita sembah. Sebetulnya bukan Allah, tapi ilah yang kita ciptakan sendiri. Itu normal, itu manusiawi. Sama seperti bangsa Israel, Allah menginginkan hidup mereka dipimpin oleh Dia. Tunggal, Dia penguasa, Dia Allah yang mempunyai kedaulatan memimpin bangsanya. Tetapi bangsa itu ingin punya Allah yang bisa dilihat. Seperti bangsa-bangsa lain. Punya Allah yang berwujud. Punya Allah yang kalau disembah kesuburan muncul. Punya Allah yang kalau disembah kemakmuran timbul. Mereka menuntut Harun membuat patung lembu emas. Saudara, anak lembu dari emas. Dan menyembah dia. Tuhan yang asli mereka singkirkan. Berhala yang mereka buat dianggap Tuhan. Kita punya kecenderungan itu walaupun dalam bentuk lain. Karena itu saudara, kita perlu tahu isi hati Allah. Dia ingin sekali engkau dan saya mengenal dengan benar Dia Allah yang benar. Dia ingin itu dari setiap umatnya. Dari engkau dan dari saya. Kenallah aku sebagai Allah yang benar. Dikenal dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah yang baru kita baca tadi. Tuhan Yesus ingin sekali agar para muridnya yang 12 orang itu mengenal Dia dengan benar. Para muridnya telah mengikuti Dia selama 2-3 tahun, saudara. Tepatnya saya tidak tahu. Tapi di tengah perjalanan ke Kaisarea Filipi, dia merasa perlu untuk menguji atau membuat murid-muridnya itu menyimpulkan tentang siapa dirinya. Maka dia mulai dengan pertanyaan di dalam ayat 27, saudara. Kata orang, siapakah aku ini? Satu pertanyaan yang gampang, satu pertanyaan yang bebas dari kecanggungan, karena cuma minta pendapat orang, bukan? Bukan pendapat diri sendiri. Saudara-saudara, dengan gampang saya duga mereka menjawab. Kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang ngomong, Tuhan engkau Elia. Ada juga yang mengatakan engkau salah seorang nabi, Tuhan. Gampang, bukan? Cuma melaporkan. Saudara, memang benar. Ada banyak masukan orang tentang Yesus. Ketika dia mengajar dengan penuh kuasa. Ketika dia mengajar dengan kedalaman firman Tuhan tentang nilai-nilai kerajaan Tuhan. Ketika dia mengadakan mujizat yang luar biasa. Orang lumpuh disembuhkan, orang kusta ditahirkan, orang buta dicelikan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Siapa dia? Ada banyak omongan dan pendapat. Sekarang para murid cuma menyampaikan. Tetapi jawaban yang baik itu, saudara,
membuka Yesus masuk ke pertanyaan lebih dalam, ke inti masalah yang dia inginkan. Apa itu saudara? Pertanyaan kedua menyusul. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Di sini menuntut pendapat pribadi. Saya percaya para murid tidak gampang menjawab. Tidak cepat-cepat memberi respon. Ragu. Kalau engkau dan saya jadi salah seorang murid di antara 12 murid itu, barangkali juga dicengkram atau diliputi perasaan ragu. Bertahun-tahun kita mengikut Yesus, kita belum bisa menyimpulkan siapa dia sebetulnya. Dibilang orang biasa, jelas bapak ibunya. Pekerjaan bapak ibunya tukang kayu. Rumahnya kita tahu asalnya dari Nazaret, dibesarkan ada tetangga-tetangganya, ada juga kakaknya, ada juga adik-adiknya, maksud saya saudara-saudaranya, jelas kok dia manusia biasa. Tapi ketika dia menerangkan firman Allah, itu yang luar biasa. Mereka nggak tahu saudara, Yesus ini STT-nya dari mana? Kapan dia belajar agama? Dia ngerti seolah-olah mampu mencerna kebenaran-kebenaran Allah dengan sendirinya. Dan bukan cuma itu, hatinya penuh kasih, pandangan matanya lembut sekali. Hatinya juga rendah hati begitu rupa. Tapi dia berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada keraguan sama sekali. Dan yang luar biasa, angin badai ribut di tengah laut, ditenangkannya hanya dengan firman-Nya. Diam dan tenanglah. Siapa dia? Kenapa orang mati dibangkitkan? Kenapa anak Yairus dibangkitkan? Kenapa anak janda di kota Nain dibangkitkan? Kenapa Lazarus dibangkitkan? Siapa dia? Ayo simpulkan. Kalau engkau salah seorang muridnya. Bingung bukan? Saudara, di tengah ketenangan suasana yang meragukan sebetulnya, Petrus menjawab. Apa jawaban Petrus itu saudara? Engkau adalah Mesias. Satu jawaban saudara yang di luar dugaan. Karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Mesias. Apa artinya Mesias saudara? Saudara, Mesias artinya yang diurapi. Dalam hal ini orang pasti. Biasanya yang diurapi itu raja atau imam dengan minyak. Saudara, Mesias berarti orang yang diutus Allah. Dipilih dan diutus Allah. Diutus kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Untuk apa? Biasanya untuk memerintah Israel. Untuk menyelamatkan Israel. Untuk menegakkan kembali pamor negara Israel di tengah bangsa-bangsa. Dan Mesias seperti itu sudah ditunggu oleh bangsa Israel ribuan tahun yang lampau. Israel rindu Allah memulihkan kerajaan Israel. Sejaya Daud, sejaya Salomo. Mereka menunggu orang itu. Dan ketika saudara Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Saya percaya murid-murid yang lain mengangguk-angguk tanda setuju. Saudara, yang heran, Tuhan Yesus dikatakan ia melarang dengan keras murid-muridnya untuk menceritakan itu kepada siapapun. Loh, apakah dia bukan Mesias? Diutus Allah untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel? Kalau dia bukan Mesias, dia harus sangkal itu. Di dalam perkataan Yesus tidak ada kebohongan, tidak ada kepura-puraan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau dia bukan Mesias, katakan aku bukan Mesias loh. Seperti Yohanes Pembaptis bukan? Aku bukan dia yang diutus Allah. Aku cuma membuka jalan. Kalau pembuka jalannya saja berterus terang, masa yang diutus tidak berterus terang? Dia tidak menyangkal loh. Tapi yang heran, dia melarang. Jangan cerita pada siapapun. Ya, kalau dalam bahasa Solonya pasti begini. Jangan katakan nama yang lainnya. Jangan. Lebih berbisik. Tapi kalau Yesus berkata, aku memperingatkan kamu dengan keras. Jangan cerita sama orang lain. Nah, kenapa saudara Yesus berkata seperti itu? Kemungkinan besar Petrus memang menyebut Yesus dengan sebutan yang tepat. Kamu adalah Mesias. You are the Messiah. Tetapi penyebutan dengan tepat tidak menjamin pengertian tentang Mesias itu tepat di kepala Petrus.
Itu sebabnya Yesus mengatakan jangan kau katakan kepada orang-orang lain. Sebab konsep yang dipunyai oleh Petrus tentang Mesias berbeda dengan Mesias yang sesungguhnya. Kalau ini tersebar kemana-mana, bisa mengacaukan pendapat banyak orang Yahudi. Akhirnya menyulitkan tugas Yesus sebagai sang Mesias. Karena itu dia melarang dengan keras, jangan cerita-cerita. Nah saudara, untuk menambah lagi pengenalan akan sang Mesias yang benar itu, Yesus melanjutkan pelajarannya. Dia berterus terang akan jadi apa sang Mesias itu. Lalu dia berkata pada ayat 31 begini. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Sang Mesias itu, kalau dia menyebut dirinya anak manusia, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ini mengejutkan. Ini yang tidak masuk di kepala murid. Mesias itu orang yang dipilih Allah, diutus Allah. Tapi sekarang Yesus menggambarkan Mesias itu, yaitu anak manusia, akan dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus mengatakan terus terang, tidak ada yang ditutupi. Apa yang akan terjadi dengan sang Mesias itu? Penganiayaan, penderitaan, pengadilan, saudara, pesiksaan, dan akhirnya mati, dibunuh. Wow, saudara. Yesus menceritakan dengan apa adanya, seolah-olah tidak khawatir. Murid akan tergoncang, murid akan pergi meninggalkan dia. Seolah-olah tidak khawatir, dan dia mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Mesias seperti apa? Ternyata bukan Mesias yang membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi Mesias yang seperti apa enggak tahu. Tapi yang jelas dia akan terbunuh. Oh saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan gambaran Mesias yang ada di kepala Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka enggak pernah punya keinginan punya Mesias yang tertindas, kalah, terbunuh, memalukan. Dan. Bukan itu yang kami inginkan. Saudara, Petrus berontak. Dia punya gambaran seorang pemimpin Israel, raja yang penuh kuasa, yang meruntuhkan kerajaan Romawi dan memimpin kembali pemulihan kerajaan Israel dengan ekonominya. Dan dia barangkali dalam bahasa saya ingin jadi menteri. Ingin jadi menteri, bukan? Kalau enggak menteri keuangan ya menteri keamanan lah. Dia ingin duduk di sebelah kanan Yesus sebagai rajanya. Bukan Mesias yang tertindas. Karena itu saudara, ketika Yesus habis berbicara seperti itu, Alkitab mengatakan apa saudara? Petrus menarik Yesus ke samping, lalu menegur dia. Menegur gurunya. Tegurannya seperti apa? Alkitab tidak mengatakan. Dalam Markus 8 tidak dikatakan. Tetapi dikatakan dalam Matius 16 ayat 22. Tegurannya ternyata begini. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Lihat tuh, mempergunakan nama Allah. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Seolah-olah dia imam besar. Yesus tuh muridnya. Lalu imam besar itu berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Dia tidak tahu yang sedang ditegur adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan tidak pernah Allah itu mengirim pesan kepada Petrus. Wow saudara, ini ibarat pendeta yang tidak mendengar firman Tuhan, ngaku dengar firman Tuhan. Memakai nama firman Tuhan, memakai nama Tuhan. Ada banyak gak pendeta seperti ini? Saudara, hari ini sisa waktu saya khotbah, barangkali saudara akan rasa gelisah dengar khotbah saya. Ini pendeta Benny kok lagi jelek-jelekin hamba Tuhan sih. Saya gak pernah berkhotbah seperti ini saudara. Enggak. Enggak ingin saya mencela-cela rekan pendeta saya, sama-sama pendeta.
Tapi ada satu kemirisan ketika saya melihat khotbah-khotbah di YouTube. Apa sih yang didengar oleh banyak orang Kristen? Firman seperti apa? Jadi kalau saya nanti saudara mengabarkan dengan nada agak negatif kepada pendeta-pendeta, itu bukan karena saya mau menyudutkan mereka karena rasa iri. Cuma ini keprihatinan yang saya harus katakan untuk memagari saudara dan juga sekaligus membuat rekan-rekan berhati-hati untuk berkhotbah. Jangan gampang-gampang berkata Allah berbicara kepada saya semalam. Saudara-saudara, terlalu banyak pendeta mengatasnamakan nama Allah. Setelah Alkitab tertulis, Allah tidak pernah bersabda kepada siapapun. Apalagi secara audible. Enggak, saudara. Buat apa dia katakan semua yang dia mau katakan sudah tertulis di Alkitab kok. Bacalah Alkitab, engkau akan mengenal siapakah Allah itu. Apa kehendaknya buat engkau dan saya? Apa yang telah diperbuat oleh anaknya untuk menyelamatkan manusia? Sudah tertera. Sama seperti Petrus yang berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi, menjamin. Petrus tidak tahu Allah. Petrus tidak kenal Allah. Allah tidak pernah berkata-kata, dia mempergunakan nama Allah. Seolah-olah nada ini menghibur Tuhan Yesus yang sedang frustrasi. Apakah Tuhan Yesus terhibur? Saudara-saudara, dengan mengejutkan Yesus memberi respon. Ketika Simon menariknya ke samping lalu menegur dia, Yesus berbalik melotot kepada dia lalu berkata, enyahlah iblis. Saudara, kasar sekali Tuhan Yesus. Enyahlah iblis. Kenapa sih Petrus diidentikan dengan iblis? Jawabnya begini. Yesus sendiri yang berkata, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Loh, memang yang dipikirkan Allah apa? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Allah Tritunggal, Bapa mengutus oknum kedua anaknya untuk turun menjadi manusia. Dengan satu misi. Misi itu bukan untuk dirinya dimuliakan, tetapi untuk direndahkan, dicaci maki, disalahpahami, sampai mati di kayu salib secara memalukan. Untuk apa? Ini yang belum dimengerti oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Kematiannya, kedatangannya membawa kematian. Kematiannya ini dalam rangka penebusan dosa umat manusia terhadap Allah. Yang mengandung konsekuensi manusia harus menerima hukuman dosa yang begitu mengerikan. Yaitu kematian manusia di kekekalan nanti. Gimana jalan keluarnya? Manusia tidak bisa membuat jalan keluar bebas dari hukuman Tuhan. Dengan paha, dengan sedekahnya, dengan sembayangnya, dengan puasanya, dengan pelayanannya, dengan persembahannya. Tidak bisa. Semua itu omong kosong di hadapan Allah. Tetapi harus ada orang yang menjadi tumbal penebus salah. Yang rela untuk mati bagi manusia yang berdosa. Tetapi syaratnya manusia yang menjadi penebus salah itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Siapa yang mampu? Ayahku, ayahmu, orang tua kita gak mampu mengganti kita. Karena mereka pun orang yang perlu diganti. Karena mereka pun orang berdosa. Satu-satunya jalan keluar hanya Yesus harus turun jadi manusia. Adakah jalan lain? Terlalu bodoh kalau ada jalan lain manusia bisa diselamatkan Tuhan. Tuhan mengirim putra tunggalnya. Terlalu bodoh tingkatan Tuhan. Tapi karena tidak ada jalan lain dan karena dahsyatnya hukuman dosa yang harus diterima, Allah mengutus anak tunggalnya. Ini misi yang mulia. Ini misi penyelamatan. Ini yang misi yang tidak bisa ditawar. Kalau Allah ingin menyelamatkan manusia. Di tengah-tengah misi seperti itu, Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada kamu. Gak mungkin lah. Kamu yang gak tahu, Petrus. Ini rencana iblis. Untuk membuat Yesus menjadi Allah yang lain. Untuk membuat Yesus gurunya Petrus menjadi Allah seperti yang dikehendaki oleh Petrus.
Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Yesus naik ke kayu salib untuk menebus. Agar manusia bisa diselamatkan. Manusia yang percaya. Tetapi kehendak Petrus, gak usah pakai salib-saliban. Berkati, kamu jadi raja. Kamu dihormati. Aku ikut di sana. Nanti namaku tercatat dalam sejarah. Apa yang Petrus rindukan? Allah yang penuh berkat. Tapi tak mampu menyelamatkan. Penebus tanpa salib. Beragama tanpa keselamatan. Saudara, kalau saja Yesus terbujuk. Engkau dan saya sekarang menjadi umat beragama. Yang terus berdoa, semoga setelah aku mati, aku diterima di sisi Tuhan. Karena enggak punya penebus. Kamu cuma mengandalkan perpuluhanmu supaya dihitung oleh Tuhan. Kamu cuma mengandalkan ibadahmu supaya dihitung itu jadi kebaikan Tuhan. Kita terus rajin memberikan kebaikan supaya dihitung oleh Tuhan. Capek, lelah, tidak yakin kita diselamatkan. Saudara, sebetulnya kenapa disebut enyahlah iblis? Hal yang sama telah iblis lakukan. Ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun setelah berpuasa 40 hari. Saudara, kenapa iblis berusaha untuk menggagalkan Tuhan Yesus dengan godaan-godaannya? Rubah roti ini jadi batu, rubah batu ini jadi roti. Engkau kan anak Allah, ayo terjunkan ke bawah. Pasti malaikat Tuhan menatang kamu. Engkau lihat dunia ini, aku berikan kepadamu asal engkau menyembah. Iblis sedang membuat Yesus menjadi Allah seperti yang dia inginkan. Tujuannya cuma satu, kalau Yesus gagal, penebusan di kayu salib itu tidak terjadi. Ini yang dilakukan oleh Petrus tanpa sadar. Tapi sebetulnya saudara tahu, bujukan untuk mempunyai Allah yang tidak seperti Allah sudah terjadi di Taman Eden, saudara. Ketika iblis berkata sama Hawa, kalau engkau memakan buah itu, kau akan jadi sama seperti Allah. Adam dan Hawa punya Allah yang sesungguhnya. Tapi iblis menawarkan satu Allah yang sesuai dengan bayangan Adam sendiri. Hawa sendiri, yaitu dirinya yang menjadi Allah. Saudara, ada banyak orang zaman sekarang yang rindu punya Allah yang seperti yang dia rindukan. Menerbitkan super hero dalam imajinasinya, bukan Allah yang betul-betul kudus, yang marah ketika kita jatuh dalam dosa atau berbuat dosa, ketika kita tidak adil, ketika kita melukai hati orang, ketika kita membuat hoax. Kita sudah banyak dilimpahkan oleh berita-berita Allah. Allah yang penuh kasih. Allah yang merasa rindu untuk bersekutu dengan kita. Itu betul, tapi cuma sepotong bagian dari Allah. Sepotong atribut Allah. Tapi bagian-bagian lain tidak pernah dikhotbahkan lagi. Saudara, kita bersyukur. Banyak gereja mainstream lainnya ketika masuk masa mengingat tentang Jumat Agung dan kebangkitan. Sudah beberapa bulan sebelumnya mempersiapkan jemaat untuk mengingat hari itu. Tapi saudara tahu tidak, ada banyak gereja yang tidak peduli tentang salib dan kebangkitan Yesus. Bahkan di hari Jumat Agung pun mereka tidak mengkhotbahkan Yesus yang tersalib. Yang mereka khotbahkan adalah Yesus yang memulihkan ekonomi mereka. Mujizat terjadi setiap saat. Menyedihkan, bukan? Karya yang terbesar itu tidak lagi digaungkan. Karena mereka tahu ketika itu digaungkan tidak menghasilkan uang yang banyak buat gereja mereka. Saudara, saya sering menjadi guest speaker di gereja lain. Ada beberapa gereja yang berpesan, Pak Benny, kalau khotbah jangan soal dosa ya. Jangan negur-negur, Pak. Cerita berkat aja, Pak. Pengampunan Tuhan, pemulihan Tuhan. Saudara, hati saya miris sekali. Kenapa, Pak? Jangan-jangan. Soalnya kalau dikhotbahkan banyak-banyak seperti itu, nanti gereja akan sepi, Pak. Gak pengen orang sekarang dengar-dengar gitu. Hidup udah susah kok, Pak. Saudara, bukankah itu seperti Petrus? Sekali-kali tidak akan terjadi, tidak akan. Dengan kata lain, aku tidak ingin punya Mesias seperti itu. Udah jangan khotbahkan bagian itu. Saudara-saudara, ini mendatangkan keprihatinan yang sangat. Kalau gereja, kalau para pendeta mengkhotbahkan Kristus yang lain, jemaat akan mengenal Kristus yang lain. Dampaknya sampai kekekalan.
Yesus berkata, enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Kenapa tidak mengenal Yesus? Karena kita mengenal Yesus yang salah. Dari mana kita mengenal Yesus yang kalah? Dari pengkhotbah-pengkhotbah yang asal bicara. Saya sampai terbengong-bengong ketika melihat akun gereja palsu. Ada seorang pendeta muda diwawancarai. Bro, jelaskan tentang kasih Kristus. Kamu tahu gak kasih Kristus? Nah, dijawab oleh pendeta muda ini. Dia sebetulnya sangat mengasihi engkau dan saya. Anak-anak muda yang terhilang. Tahu gak, saya boleh katakan, Yesus tuh di surga gak bisa hidup sendiri tanpa kita. Gak bisa, karena dia lonely, dia kesepian. Dia gak bisa, walaupun di sono tuh banyak malaikatnya, tersedia semua fasilitas. Dia gak bisa, karena dia sayang lu dan aku. Makanya dia tinggalkan surga, karena apa? Dia gak bisa hidup tanpa kita. Perhatikan saudara, dia mau menggambarkan Yesus yang mengasihi manusia yang hilang. Sampai di situ idenya bagus. Tapi ketika dia mengatakan Yesus tidak bisa hidup tanpa kita. Sekarang dibalik-balik, yang jadi Allah siapa? Kita. Yang tergantung sama kita siapa? Dia. Percuma dia punya surga kalau gua gak ada. Makanya dia cari gue supaya hidup bersama-sama. Dia lonely kok. Anak orang kaya bisa lonely tanpa teman baiknya. Tetapi Allah Tritunggal gak lonely saudara. Di dalam Allah Tritunggal punya kecukupan. Allah gak membutuhkan kasih lebih dari makhluknya. Allah tidak membutuhkan pujian lebih dari makhluknya supaya dia lebih terpuji. Allah tidak membutuhkan kemuliaan dari makhluk-makhluk ciptaannya supaya dia lebih mulia. Cukup. Itu namanya sempurna. Sekarang diputar balik bukan? Bagi kita yang tidak waspada, kita terharu sekali. Allah tidak bisa hidup tanpa kita. Tapi tahukah engkau bagi kita yang waspada, kita mulai menjadi Allah. Dan Allah itu mulai menjadi orang terhilang yang memerlukan kita. Aduh, ini yang membuat saya prihatin saudara. Saya bukan nyela-nyela karena iri hati, tidak sama sekali. Tapi prihatin. Ada banyak pendeta yang sedang membentuk Allah sesuai dengan imajinasinya. Bukan Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, ada seorang bapak majelis. Juga sudah suka berkhotbah di wilayah-wilayah. Dia dipercayakan oleh gerejanya. Nah saudara, kalau dia datang ke saya pasti dia tanya-tanya kan. Dia tanya, Pak Beni, Tuhan itu begini-gini gak? Tuhan gini-gini gak? Dan salah satunya dia akan berkata gini, Pak pendeta itu ya saya dengar di YouTube Pak Beni. Dia berkata Allah adalah bla 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 bla, dia cerita. Nanti sebentar lagi ngomong sama saya, Pak pendeta B. Wah, itu Tuhan berkata, dia berkata bahwa Tuhan akan. Pak pendeta C. Tuhan berkata bahwa Tuhan itu, jadi dia ngomong tentang Tuhan dari banyak pendapat pendeta-pendeta. Saudara, terakhir saya bercakap-cakap sama dia, saya berkata gini, Pak. Pernah gak terpikir oleh Bapak? Satu kali Bapak dipanggil Tuhan masuk dalam kekekalan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak tertegun. Ternyata Tuhan Yesus yang Bapak jumpai berbeda dengan yang Bapak pikirkan. Masa Pak Beni? Ya pikirkan saja sendiri. Karena itu Pak, rajin-rajin baca Alkitab. Dengarin khotbah para pendeta tidak salah. Tapi itu tidak meniadakan usaha kita untuk mengetahui Allah dari firman-Nya. Menyelidikinya. Kalau nggak ngerti minta bantuan orang lain. Ada bagian personal yang kita harus mencari Allah. Dan rohnya akan memimpin kita bukan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini miris. Kedatangan Yesus ke dalam dunia. Sekali lagi saudara, suka tidak suka saya katakan nih ya. Kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan untuk memulihkan ekonomi kita. Bukan tujuan utamanya untuk memulihkan konflik rumah tangga kita. Bukan untuk menyembuhkan dan mengadakan mujizat bagi engkau dan saya. Bukan. Tahukah saudara, banyaknya mujizat yang dilakukan Yesus cuma untuk menandai satu hal. Akulah sang Mesaya. Akulah Mesias itu. Karena di kitab Yesaya dikatakan kalau Mesias itu datang, maka dia akan memperhatikan orang-orang miskin, menyembuhkan orang sakit,
mencelikan orang buta. Jadi pada waktu dia mengadakan mujizat itu, bukan mujizatnya yang penting. Tapi apa yang dia sedang lakukan itu menandakan siapa? Menandakan dia sang Mesias. Jadi kita tidak bisa selalu mengharapkan kalau kita punya persoalan mujizat harus terjadi. Oh saudara, ini pandangan yang keliru yang akan membuat engkau nantinya frustrasi. Seorang bapak berkata, saya mengerti dia sedang mengalami persoalan. Di medsos saya, di Instagram saya dia berkata, dari mana Pak Pendeta tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia? Kalau Bapak jadi saya, Bapak gak akan ngomong seperti itu. Anak saya sakit Pak, gak sembuh-sembuh sampai hari ini. Saya ikut prihatin. Tapi pengenalan dia terhadap Allah barangkali terlalu diwarnai oleh pendeta-pendeta yang mengatakan, kalau punya iman sembuh. Mujizat terjadi setiap hari. Kalau engkau punya iman pasti Allah memulihkan. Betul? Saudara, Yakobus baru mengikut Yesus. Dan dia menjadi saksi kebangkitannya dan kenaikannya. Belum lama dia melayani, kepalanya dipenggal Herodes. Gak dijawab doa Yakobus. Yohanes Pembaptis perintis dari Tuhan. Firmannya yang dia katakan itu ya, tidak. Di dalam penjara dia mengalami kebimbangan. Pasti dia berdoa pada Yesus, bukan? Hasilnya gimana? Mati dipenggal. Ada banyak rasul saudara, akhir hidupnya tidak dikatakan. Maka Paulus menjadi konglomerat. Maka Bartolomeus rumah tangganya serasi sampai anak cucunya diberkati. Ini fakta sejarah. Ini yang dikatakan oleh Alkitab atau tidak dikatakan. Mari kita perhatikan. Para gembala yang malam itu menjadi saksi bahwa malaikat Tuhan mengatakan seorang juru selamat telah datang. Dia menyaksikan kepada Maria, kepada Yusuf, kepada beberapa gembala yang ada di sana. Mereka tercengang-cengang. Lalu mereka pulang dengan sukacita. Dikatakan enggak kemudian? Maka beberapa gembala itu masuk STT dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Beberapa menjadi politisi dan membuat negara Israel pulih kembali. Beberapa menjadi pembisnis yang sukses luar biasa. Dikatakan tidak? Enggak. Itu berarti kemungkinan hidupnya tetap sama. Karena Yesus tidak datang untuk memulihkan ekonomi. Tapi engkau tahu dia memulihkan sesuatu yang tidak mampu kita pulihkan. Hubungan dosa kita dengan, hubungan relasi kita dengan Allah yang kudus itu. Karena dosa. Buat apa punya Yesus yang bisa membuat kita kaya? Buat apa punya Mesias yang membuat kita sembuh berkali-kali? Tapi akhirnya kita harus mati dalam ketakutan dosa kita. Tahukah engkau? Yang dia lakukan tidak pernah bisa dilakukan oleh nabi lain. Oleh tokoh agama lain. Menanggung dosa kita. Agar pada waktu kita meninggal dunia. Bertemu dengan Allah Bapa. Kita tidak harus menanggungnya lagi. Dan sesuai dengan janjinya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku telah menyediakannya bagimu. Tidak ada nabi yang berani menawarkan itu. Tidak ada jaminan di tokoh agama yang bisa mengatakan itu. Tapi Yesus sang Mesias mengatakan itu kepadamu dan kepadaku. Itu yang membuat keberanian kita dalam menghadapi kematian. Saya jadi pendeta beberapa kali punya kesempatan menemani orang mengembus napas terakhir. Ada yang ketakutan, ada yang menjerit-jerit. Tapi anak-anak Tuhan yang beriman tenang sekali. Saya cerita satu. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pelayanan di Sumatera. KKR 3 malam tinggal di rumah majelis. Pada malam yang terakhir sudah selesai. Terus Bapak majelis bilang begini. Jam 11 malam kamar saya diketuk. Pak Beni, ada jemaat yang sakit. Sebetulnya dia mantan majelis. Sudah 2 tahun kena kanker. Tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir ini parah Pak. Sekarang kayaknya lagi gawat. Mau gak Pak Beni datang mendoakan? Boleh Pak? Jam 11 malam. Saudara-saudara, di sepanjang perjalanan Bapak majelis cerita, Pak, namanya Bapak Simanjuntak. Dia seorang majelis yang baik sekali Pak, saleh. Kami kehilangan sejak dia sakit. Dan keluarganya mengklaim darah Yesus akan menyembuhkan. Pokoknya menyembuhkan asal kita beriman. Oke. Sampai di sana saya disuruh masuk, saya juga ke kamarnya.
Lalu saya masih mendengar pujian-pujian dari keluarga yang berkumpul di sekitar ranjang beliau. Allah kuasa menyembuhkan. Bacain ayat, darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Saudara Bapak Majelis berkata, boleh gak saudara tenang sebentar, ini pendeta Beni mau bicara dengan Pak Simanjuntak. Akhirnya mereka diam, saya melihat interupsi itu tidak menyenangkan buat orang-orang keluarganya. Termasuk mereka melihat saya dengan nada tidak bersahabat. Lalu saya dekatin, Pak Simanjuntak, saya Beni Solihin Pak, pendeta yang baru KKR. Saya tahu Pak Beni, cuma saya nggak bisa datang. Saya doain Pak Beni. Terima kasih Pak Simanjuntak. Pak, saya mau doain Bapak. Boleh gak Bapak bilang, Bapak mau didoain apa? Kok menurut saudara dia mau didoain apa? Saya mau pulang Pak Beni. Pulang kemana? Ke rumah Bapak. Yakin? Sementara saudara-saudaranya, darah Yesus menyembuhkan, keajaiban, mujizat, memulihkan. Bapak Simanjuntak pengen pulang. Lalu saya berkata, Pak, kenapa Bapak pengen pulang ke rumah Bapak? Yakin Bapak masuk rumah Bapak di surga? Yakin Pak Beni. Apa Bapak begitu baiknya? Dia diam. Seolah-olah mau nangis dengan kata-kata gemetar, dia berkata, saya orang berdosa Pak Beni, gak ada baiknya. Tapi Tuhan baik telah menebus saya. Wow. Jadi kalau Bapak nanti meninggal, Bapak akan diterima oleh Bapak di surga. Yakin Pak? Yakin. Bukan saya baik, tapi beliau baik. Telah memberikan anak tunggalnya. Inilah Mesias yang dihindari oleh Petrus. Inilah Mesias yang dimarahi Petrus. Inilah Mesias yang berkata sekali-kali Tuhan tidak akan membuat seperti itu. Kalau saja Yesus mengikuti Petrus, Pak Simanjuntak akan gentar dalam menghadapi kematian dan berkata, saya tidak punya jaminan Pak. Kebaikan saya juga gak cukup rasanya. Tahukah engkau, Sang Mesias itu naik ke salib untuk menjadi jaminan engkau dan saya pada saat menutup mata terakhir. Lalu saya berdoa, Tuhan kabulkanlah doa Bapak Simanjuntak. Dia ingin pulang karena engkau baik. Telah memberikan putramu sebagai penebus salah beliau. Saudara, besok jam 6 pagi saya harus ke airport. Ketika saya mau berangkat, kamar saya diketuk lagi oleh Bapak Majelis, Pak Beni, Pak Simanjuntak telah pulang ke rumah Bapak. Puji Tuhan. Dari mana keberanian menghadapi kematian itu datang? Dari pemahaman yang benar tentang Sang Mesias, Allahmu dan Allahku. Jangan terpaku dengan berkat-berkat yang bersifat sementara. Jangan marah kalau Tuhan tidak memberikan kita kesuksesan. Jangan kecewa ketika sakit penyakit dalam keluarga kita atau diri kita tidak disembuhkan Tuhan. Jalan Allah tak terselami. Di balik dia membiarkan itu, ada kasih sayang yang besar yang membuat engkau lebih mengenal Sang Mesias itu. Dialah Allah keselamatan kita. Mari kita berdoa. Sebab Allah kita sanggup dengan iman. Kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Come on, let's praise Him. Hey, come on, clap your hand for Jesus. Come on. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak
dimasyurkan